Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Cynthia Bella dengan NIM 104250028, Prodi Ilmu Komputer kelas 1A, dosen pengampu Pak Mardian Syaputra, Sarjana Komputer. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pencarian linear. Pencarian linear adalah metode pencarian elemen dalam struktur data, biasanya array atau list, dengan cara memeriksa setiap elemen secara berurutan dari awal hingga akhir, hingga elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen telah diperiksa. Metode ini tidak mengharuskan data terurut dan mudah diimplementasikan, meskipun efisiennya lebih rendah dibandingkan metode pencarian lainnya untuk data besar. Karakteristiknya yaitu ada kelebihannya, mudah dipahami dan diimplementasikan, bekerja pada data terurut maupun tidak terurut, tidak memerlukan ruang tambahan atau space completion 0,1. Kekurangannya, efisiensi rendah untuk data besar, waktu eksekusi meningkat seiring bertambahnya jumlah elemen, kompletasi waktunya, base case 0,1, elemen yang dicari berada di posisi pertama, average case-nya 0, and elemen yang dicari berada di tengah array. Worst case-nya 0, and elemen yang dicari berada di posisi terakhir atau tidak ada, di mana n adalah jumlah total elemen dan struktur data. Langkah-langkah untuk pencarian linear. 1. Mulai dari elemen pertama atau indeks 0 atau 1 tergantung konvensi. Yang kedua, bandingkan elemen saat ini dengan elemen yang dicari. Yang ketiga, jika sama, kembalikan posisi elemen tersebut. 4. Jika tidak sama, pindah ke elemen berikutnya. 5. Ulangi langkah 2-4 hingga elemen ditemukan atau seluruh elemen diperiksa. Yang keenam, jika tidak ditemukan, kembalikan nilai yang menunjukkan kegagalan, misalnya -1. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari pencarian linear. Kasusnya, sistem pencarian data mahasiswa. Sebuah kampus di Palembang memiliki data daftar mahasiswa baru tahun 2025 yang disimpan dalam bentuk array tanpa pengurutan. Sistem perlu dapat mencari data mahasiswa berdasarkan nomor induk mahasiswa atau NIM untuk melihat status pendaftaran. Data mahasiswanya indeks 0, NIM 2501010001, nama mahasiswanya Rina Wijaya, status pendaftarannya lunas. Indeks 1, NIM 2501010002, nama mahasiswa Budi Santoso, status pendaftaran belum lunas. Indeks 2, 2501010003, nama mahasiswa Siti Fatimah, status pendaftaran lunas. Indeks ketiga 25 dengan NIM 2501010004, nama mahasiswa Ahmad Fauzi, status pendaftaran lunas. Indeks 4, NIM 2501010005, nama mahasiswa Dewi Kartika, status pendaftaran belum lunas. Tujuannya cari status pendaftaran mahasiswa dengan NIM 2501010004. Di sini saya akan menampilkan hasil codingannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan linear. 1. Bagian awal, library dan namespace. IOStream, library standar untuk operasi input atau output, misalnya cout untuk menampilkan teks dan cin untuk menerima input dari pengguna. String, library untuk menggunakan tipe data string, karakter berurutan, karena data seperti name, nama, dan status menggunakan teks. Using namespace std, mempermudahkan penulisan kode dengan tidak perlu menuliskan awalan std. Belum fungsi atau objek dari library standar, misalnya cukup cout bukan std.2 cout. Struktur data mahasiswanya. Struct adalah cara untuk membuat tipe data baru yang dapat menyimpan beberapa jenis data terkait dalam satu wadah. Struktur mahasiswa memiliki 3 anggota. NIM menyimpan nomor induk menggunakan tipe string, nama menyimpan nama mahasiswa dengan tipe string, status menyimpan status pendaftaran dengan tipe string.
Tujuan mencari mahasiswa berdasarkan NIM yang diberikan dan mengembalikan posisi indeksnya dalam array atau min1 jika tidak ditemukan. Parameter mahasiswa kurung siku array yang berisi data seluruh mahasiswa. Int jumlah, total jumlah elemen dalam array. String NIM cari, NIM yang ingin dicari oleh pengguna. Prosesnya, ulang semua perulangan berjalan dari indeks 0 hingga jumlah min1 untuk memeriksa setiap elemen array secara berurutan. Jika NIM pada elemen saat ini sama dengan NIM cari, fungsi langsung mengembalikan indeks i. Jika perulangan selesai tanpa menemukan kecocokan, fungsi mengembalikan min1 elemen tidak ditemukan. Mendeklarasikan array. Daftar mahasiswa bertipe mahasiswa yang diisi dengan data 5 mahasiswa. Setiap elemen array diinisialisasikan dengan nilai NIM, nama, dan status sesuai urutan anggota struktur. Menghitung total jumlah mahasiswa dengan cara membagi ukuran total array CZ of daftar mahasiswa dengan ukuran satu elemen. CZ of daftar mahasiswa kurung siku 0 ini berguna agar tidak perlu mengubah nilai secara manual jika jumlah data mahasiswa ditambah atau dikurangi. Mendeklarasikan variabel NIM dicari untuk menyimpan input NIM dari pengguna. Menampilkan pesan judul dan meminta pengguna memasukkan NIM yang ingin dicari. Memanggil fungsi cari mahasiswa dengan parameter yang sesuai, lalu menyimpan hasil indeks atau min1 ke dalam variabel posisi. Kondisi if jika posisi tidak sama dengan min1, data ditemukan. Menampilkan seluruh informasi mahasiswa pada indeks tersebut. Kondisi else, jika posisi sama dengan min1, data tidak ditemukan. Menampilkan pesan bahwa mahasiswa tidak ditemukan. Return 0 menandakan program berjalan dengan sukses. Di sini saya akan menampilkan hasil dari codingannya saat dijalankan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan materinya. Pencarian linear merupakan metode pencarian data yang dilakukan dengan membandingkan elemen satu persatu dari awal hingga akhir daftar. Algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan serta cocok digunakan pada data berukuran kecil maupun data yang belum terurut. Meskipun kurang efisien untuk data dalam jumlah besar, pencarian linear tetap menjadi dasar penting dalam memahami konsep algoritma pencarian. Demikian paparan yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberi saya kesempatan dan waktunya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.